Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ada banyak sekali fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Ia merupakan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira, karena semua itu lebih baik dari segala sesuatu yang mereka kumpulkan. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, setidaknya ada 4 fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah atau pengajaran atau juga peringatan. Kata mau'izah oleh para ulama diartikan sebagai peringatan, pembersih ataupun juga pengajaran. Salah satunya Abu Hayyan, seorang mufassir dan seorang ahli tata bahasa dari Andalusia yang hidup pada abad ke-14, menafsirkan makna mau'izah sebagai pengajaran atau pembersih, di mana ia berkata, al-mau'izatu hiya tathiru zawahiril khalqi an ma la yanbaghi. Mau'izah itu adalah membersihkan sisi lahiriah makhluk dari hal-hal yang tidak pantas ia kerjakan. Adapun Imam At-Tabari yang dikenal dengan Ibnu Jarir, seorang sejarawan dari Persia, hidup pada tahun 224 Hijriah, menafsirkan kata mau'izah dengan makna peringatan, di mana ia berkata, al-mau'izatu hiya dzikra tudzakkirukum iqaballahi wa tukhawwifakum wa'idah. Mau'izah itu adalah peringatan yang dapat mengingatkan manusia tentang siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat manusia takut akan ancamannya. Disebutkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai pengingat karena di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang nasihat, peringatan, dan bahkan ancaman. Hal itu dimaksudkan agar manusia kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit hati, syifa'un lima fis sudur. Artinya, Al-Quran berfungsi sebagai obat segala penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun rohani. Banyak sekali riwayat-riwayat yang kita jumpai tentang bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bacaan Al-Quran untuk pengobatan atau ruqyah. Dan banyak juga keutamaan-keutamaan membaca surah-surah di dalam Al-Quran yang dapat memberikan pahala kebaikan baik untuk orang yang masih hidup maupun untuk orang yang sudah meninggal dunia. Seperti contoh keutamaan membaca surah Al-Mulk di malam hari, surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, surah Al-Kahfi, dan surah lainnya. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai petunjuk atau huda. Al-Quran dikatakan berfungsi sebagai petunjuk karena ia adalah pedoman hidup yang menuntun manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 4 cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaknya kita belajar membaca, lalu menghafalkannya,
lalu berusaha untuk memahami isi kandungannya, dan terakhir berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai kasih sayang atau rahmah. Al-Quran dikatakan sebagai rahmah, kasih sayang, karena itu merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, maka insya Allah dia akan selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.